Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang mengasihi hidup kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami hidup seturut dengan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, yang menjadi firman Tuhan renungan buat kita di pagi hari ini, hari Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-71 ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kekuatan-Mu kepada generasi kemudian, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, menjadi tua itu adalah hal yang pasti. Itu satu kepastian yang tidak bisa kita tolak dan tidak bisa kita hindari. Dan kita tidak bisa lari dari kepastian tersebut. Tetapi menjadi bijak itu adalah suatu pilihan. Maka mari pilihlah supaya kita menjadi orang yang bijak. Semakin hari semakin banyak orang yang takut untuk menghadapi masa tua. Ini juga kerap sekali kita temui di dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita juga mengalaminya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tubuh ini pasti akan semakin lemah. Panca indera ini pun akan semakin berkurang kualitasnya. Contohnya apa? Contohnya kita akan menjadi kurang pendengaran lah, kurang penglihatan lah. Kita merasa atau mencicipi memakan makanan pun sudah tidak enak lagi dan lain sebagainya. Panca indera kita ini akan berkurang kualitasnya jika dibandingkan ketika kita masih muda. Dan pada masa tua pula lah, maka akan banyak datang penyakit yang akan menghampiri tubuh kita. Sehingga kita merasa kita pasti akan merepotkan orang-orang di sekitar kita. Baik itu keluarga, anak, dan cucu kita. Kita akan merasa kita ini menyusahkan mereka. Walaupun ya perasaan keluarga tidak ada seperti itu, saudara-saudari. Karena rasa takut menjadi tua itu selalu menghantui dan selalu ditakuti oleh orang-orang sekarang ini, maka banyak orang yang melakukan perawatan-perawatan khusus untuk menghambat penuaan. Tentunya apa, saudara-saudari? Membeli produk-produk kecantikan lah, anti-aging lah, dan lain sebagainya, melakukan operasi kecantikan hanya untuk menunda penuaan-penuaan, untuk menghindari kerutan-kerutan yang ada di wajah kita ini, hanya untuk menunda penuaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketakutan orang sekarang menjadi tua itu berbeda ternyata dengan sang pemazmur. Dia mengharapkan masa tua itu adalah masa yang paling dia nanti-nantikan, yang paling dia rindukan. Berbeda sekali toh dengan kita orang-orang zaman sekarang. Bagi kita manusia zaman sekarang, menjadi tua itu tentu tidak akan produktif lagi, tidak akan berguna lagi, dan cenderung kita akan menyusahkan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Tetapi lain halnya saudara-saudari dengan sang pemazmur. Itu sangat berbeda sekali. Dia sangat merindukan masa tuanya. Kita jelas tadi melihat dari ayat yang sudah kita bacakan. Karena masa tua baginya itu adalah menjadi masa yang sangat produktif. Untuk terus memberitakan, untuk terus mengabarkan, mewartakan sang pribadi dan karya Tuhan sepanjang jalan hidupnya. Yang menakutkan bagi pemazmur di hari tuanya bukannya kondisi fisiknya itu yang akan semakin lemah, semakin sakit-sakitan,
Tetapi yang menakutkan baginya adalah bahwa Allah itu tidak menyertainya lagi. Hanya itu yang dia takutkan, saudara-saudari. Untuk itulah dia selalu memohon dalam doanya kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa beserta dengan dia. Dia selalu memohon dalam doanya agar Tuhan tidak meninggalkannya, tetapi tetap dan selalu menuntun dan memampukannya untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan sampai masa tuanya, sampai masa memutih rambutnya. Karena dia tahu masa muda adalah masa berkarya untuk Tuhan, tidak berbeda dari masa muda ke masa tua. Dia tidak akan berhenti untuk menyenangkan hati Tuhan. Sangat jelas tadi kita baca melalui ayat kita hari ini. Supaya aku memberitakan kekuatanmu kepada generasi kemudian. Memberitakan keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Dia merasa bahwa tidak berbeda dari ketika dia masih muda sampai masa tuanya. Dia rindu dan ingin selalu memberitakan, mewartakan keperkasaan tentang pribadi yang sangat luar biasa itu, yaitu Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hendaknya demikianlah hidup kita. Pribadi lepas pribadi. Janganlah kita merasa bahwa jika sudah tua tidak produktif lagi, jika sudah tua tidak berdaya, merasa sudah gogo. Kalau kita orang Batak bilang, kalau masa muda kita mempunyai ingatan, mempunyai pikiran, mempunyai tenaga untuk bekerja buat Tuhan, sampai masa tua pun kita masih bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita masih bisa memberitakan dan mewartakan keperkasaannya Tuhan dari generasi ke generasi sampai Tuhan memberi kita waktu untuk hidup di dunia ini. Maka dari itu, saudara-saudari, Tuhan akan menyertai kita sampai pada masa putih rambut kita. Dia akan menggendong kita di saat kita susah, di saat kita lemah, letih. Dan dia akan selalu beserta dengan kita, asalkan kita selalu mengandalkan dia di dalam Tuhan. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita dan selalu menyertai kita hingga akhir hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, berbahagialah jika Tuhan senantiasa akan selalu memelihara kehidupan kita. Jika pada masa muda kita ini aktif dan produktif, memberitakan keperkasaan Tuhan, kebaikan Tuhan, memberitakan kasih setia Tuhan, jangan berhenti. Kendati pun kita sudah tua, kendati pun sudah banyak uban rambut putih di kepala kita, dia akan tetap beserta dengan kita. Dia akan selalu menggendong kita. Maka jangan takut untuk menjadi tua. Tetap andalkan Tuhan dan tetap berserah hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara-saudari, jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada semuanya. Kiranya Tuhan yang selalu beserta dengan kita, apapun pekerjaan kita, apapun pergumulan kita saat ini, biarlah kita serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berkarya atas kehidupan kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas peneguhan firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami tahu dan percaya hingga sampai masa muda tua kami, bahkan sampai masa putih rambut kami, Tuhan akan tetap beserta dengan kami. Tuhan akan menggendong kami. Biarlah di dalam kehidupan kami ini Tuhan pakai lebih lagi untuk mewartakan kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada generasi kami,
supaya mereka juga tahu dan mengenal, merasakan nikmat kasih setia yang daripada Tuhan. Ajarlah kami Bapa untuk tidak takut menjalani masa-masa tua kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang tua bahkan lanjut usia. Tuhan berikan kekuatan yang baru selalu setiap pagi untuk kami boleh berjalan memberitakan kebenaran Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.